Ya, seperti biasa kita pasang. Oh ya, ini untuk mengetahui yang mana di bagian dalam, yang mana di bagian luar. Di sini bagian dalam tuh agak keset dikit. Jadi karena lapisan itunya, lapisan anti airnya ya di dalam. Yang di bawahnya itu lapisan biasa. Di sini banyak sekali apa namanya laler apa? Laler kuda atau laler rusa. Gede tapi ngisap darah. Jadi rasanya kayak digigit nyamuk aja gitu. Kalau kalian mau lihat, ini bentuk lalarnya. Nah, seperti kalian lihat itu di situ ada kayak tentakelnya ya di ujung mulutnya. Itu dipakai untuk hisap darah. Begitu itu masuk ke kulit, sakit bukan main. Bandingkan ukuran lalat dengan ukuran jari aku ya, kuku. Main kan besar. Ini biasanya bagi yang alergi, habis digigit itu bisa bentol-bentol. Ini dia sistem hook baru. Jadi dimasukin ke tengah sini langsung diputar, nyangkut. Biasanya kan kalau itu hooknya kan tinggal gini, nyangkut gitu aja kan, klik gitu. Ini enggak, ini sistem diputar dia. So, juga satu tangan sih. Nah, gitu. Ini penampakan sementara bagian dalamnya. Karena tadi barusan ditip angin, kita kasih pasaknya dulu ya untuk itu kan namanya, supaya ini ada di tanah terus, nggak terbang kemana-mana. Jadi ini setelah ada pasaknya, kita masukin aja. Ini perlu diperhatikan bahwa yang groove itu, yang di sampingnya itu untuk menyangkutkan tali ke situnya. Dipikirkan sekitar 45 derajat dari sudut. Nah, kalau kurang kencang ini tinggal ditarik. Seperti itu, das. Kemudian yang untuk tanda ini kan juga sama, dimasukin ke sini juga. Baru ditarik, kencangin. Kemudian bagian sini juga nih. Jadi dipikirkan ground sheet dengan tenda sejajar ya. Nah, itu dia. Ini ada yang kurang sejajar tadi. Kita sejajarkan lagi. Dan setelah itu baru kemudian kita pasang flysheetnya. Kalau mungkin ada, kalian lihat bakal hujan,
malam ini atau besok hari tinggal pasang. Kalau enggak ya nggak usah pasang. Jadi bisa menikmati keindahan malam, banyak bintang. Nah, kalau yang flysheet-nya itu tinggal diklik aja ya. Seperti ini. Nah, tinggal diklik. Nah, itu setelah digigit oleh lalat itu bisa membuat kulit gatal, menggelembung. Nah, kemudian juga ditambah lagi nih, ini nah, untuk yang flysheet-nya supaya lebih kencang. Tarik. Jadi kan kelihatan di sini jarak dengan inner side dengan flysheet-nya agak renggang ya. Jadi memungkinkan untuk mengurangi kondensasi yang kalau ada. Setelah itu kita pasang lagi pasak untuk bagian samping sehingga menjauhkan arah, maksudnya menjauhkan flysheet dari tenda inner. Nah, bisa dipasang sejauh mungkin sehingga flysheetnya bisa mengembang. Kita pasang pasak untuk pintu, 2 pasak. Dan juga pasak samping lagi. Kalau memang ada tempat, ya kan kita tarik aja ke sejauh mungkin. Jadi sehingga membuat jarak antara tenda luar dengan tenda dalam itu lebih renggang. Sehingga banyak lebih bagus artikulasi udara yang keluar masuk. Kayaknya aku nggak perlu kasih tahu lagi ya, kalau untuk masukin pasak itu sekitar miring 45 derajat ke tanah. Jadi nggak mudah ketarik keluar. Nah ini 3 lagi ya, mungkin untuk menarik ini nih supaya lebih rigid lagi. Kalau di badai atau bagaimana itu tempat. Ini juga ada ventilasinya, bisa dibuka. Nah sekarang kita buka aja pintunya untuk memasuki barang-barang yang kita butuhkan. Nah ini untuk mengunci pintunya tinggal digulung aja ya, seperti biasa, seperti lazimnya tenda-tenda yang lain. Tinggal digulung. Caranya kita tinggal masukin aja gambarnya mana perlu. Misalnya detailnya di sini semua. Ini semua setiap pengancangan tuh ada 3 setting ya. Satu untuk ke ground shade, terus tenda dalam dan tenda luarnya. Sama juga di sini, tapi untuk yang ground shade ke flysheet-nya kita pakai buckle system. Yang lainnya pakai sistem tali kembali. Posisi dalam, aku kira cukup luas untuk 1 orang ya. Dan sistem mesh-nya juga setengah-setengah, jadi nggak penuh seperti mongar aku yang mesh keseluruhan sampingnya. Bathtub juga cukup tinggi. Seperti kalian lihat ini matrasnya itu 3/4. Kalau dipasang ke belakang lagi itu 1 lagi cukup. Jadi ini cukup sangat panjang untuk 1 orang. Aku orang pendek, jadi sangat luas. Jadi kalau ini tidur dalam dikit, kemudian
di sini, di atas ini ditaruh barang, taruh kita, taruh aja itunya. Masih cukup di atas ini sama di belakang itu, cukup. Satu orang cukup luas dah. Sedangkan di vestibulnya bisa dipakai untuk masak. Coba kita taruh. Cukup tempat untuk masak. Oke, kita coba tidur dalam ya. Gimana? Katanya tak apa, kayaknya panas dalam. Coba aja ya. Oke. Kita masuk ya. Ini batas tidurnya sampai lutut. Tapi cukup memadai bagi aku. Ini menghemat apa namanya? Menghemat beban. Nemo ini Nemo Tenso Isolated apa namanya? Mami short ya. Beratnya sekitar 240 gram. Jadi cukup menghemat berat. Dan juga tebalnya sekitar 3 inci. Nah, seperti kalian lihat ini aku nih udah habis nih. Kepala udah di ujung pintu. Kaki masih segitu panjangnya. Dan juga jarak inner tenda dalam dengan tenda luar sangat jarang, sangat jauh. Kemudian baru pasang lampunya. Nah, walaupun dengan dipasang lampu masih cukup ruangan untuk tidur, tak bakal terbentur. Nah, ini penampakan tenda pada malam hari ketika lampu kepala yang ditaruh sekaligus untuk lampu tenda. Tingkat penerangannya itu tingkat pertama ya, tingkat yang paling rendah. Yang untuk tendanya nggak perlu terang-terang dah. Dalam tendanya kita lihat penampakan dalam tenda. Bisa cukup satu orang lagi sih, tapi enggak lah, untuk aku cuma satu orang cukup. Jadi aku taruh ransel di yang paling belakang. Lampu tenda digantung, bakso yang bisa taruh ke dalam sarung sehingga menjadi lampu tenda.